Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Dan selalu kita mulai dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya banyak ya. Ini sebenarnya banyak dibuat, banyak airnya. Americano lah ya. Sedap, sedap banget kok. Kopinya adalah kopi dari Klik. Ini Curug Luhur, Curug Luhur ya, Cibodas. Ini dari Mang Indra Odong ya. Kopinya dari dia. Nanti kalau mau tahu ya, ini Instagramnya apa nih? Glik.coffee ya. Silahkan cari sendiri. Wah, ini enak. Enak ya. Pagi-pagi gini sambil tengah-tengok. Enggak juga sih, semua kerja tapi minum kopi dulu sebentar ya. Tadi bisa juga dikurangin airnya, dibuat lebih nendang bisa. Nah, topik yang ingin saya bahas itu adalah tentang environment. Wah, motor ngebut ya. Tentang motor ngebut bukan, tapi tentang marketing ya, sedikit tentang marketing. Jadi semalam saya ikut mendengarkan seri bedah buku bisnis yang ke-70. Ini udah buku yang ke-70 dibahas. Tadi malam topiknya adalah tentang marketing. Atau lebih tepatnya tentang buku karangan Seth Godin yang ini ya, yang namanya This is Marketing. Ya. Jadi buku tentang This is Marketing ini, nah ya gitu ya. Jadi itulah yang dibahas semalam. Nah, ada banyak diskusi-diskusi segala macam. Bukunya bagus sekali. Saya belum belajar, belum baca, jadi saya ingin tertarik membacanya. Seth Godin saya udah tahu, saya ada satu buku yang saya pernah baca. Dia banyak menulis buku. Udah ada berapa ya? 18, 21, berapa lah, banyak lah ya. Di atas 18 buku for sure. Dari 18 buku itu saya sudah baca satu. Apalah saya lupa ya. Tapi intinya dia buku-bukunya tentang bisnis. Nah, kemudian terjadi diskusi, terjadi tentang marketing, bagaimana memasarkan sebuah produk. Kita diskusi tentang bagaimana sih kalau kita punya produk ya, produk buatan Indonesia, kok orang-orang nggak mau beli ini handphone buatan Indonesia. Masih udah lama nih, masih ada Bolt. Masih ingat nggak Bolt ya? Handphonenya dulu namanya Evo. Ini buatan ITB. Kalau di dalamnya dia ada Made in Indonesia. Sebenarnya awalnya Made in ITB. Nah, gimana kita mau jual produk? Katakanlah sekarang produk ini ya, mobil listrik, mobil, motor, sepeda listrik ya. Jadi gimana memasarkan itu? Apakah kita memasarkannya menggunakan nasionalisme? Kayak ini kita pasarkan menggunakan nasionalisme. Handphone, kita pasarkan handphone buatan Indonesia. Marilah kita dukung produk Indonesia. Iya sih gitu ya. Bisa sih, cuma saya nggak terlalu yakin ya. Itu menarik lagi ya, karena orang-orang bilang iya, so what gitu ya kalau dengan produk buatan Indonesia. Nah, itu harus kita cari ya bentuknya gimana supaya kita orang Indonesia senang dengan produk Indonesia ya. Nah, yang mau dibahas adalah tentang environment. Maukah apa kayak gini? Cocokkah atau efektifkah marketing yang mengangkat topik atau isu environment, lingkungan? Misalnya saya membuat produk yang cocok lingkungan. Tadi ya, mobil listrik lebih ramah, bukan sangat ramah, lebih ramah terhadap lingkungan dibanding yang berbasis fossil fuel misalnya ya. Apakah itu menjadi menarik? Di banyak cerita memang banyak orang yang menarik ya, katanya menarik. Tapi saya kok agak skeptik ya. Bukannya saya tidak mendukung environment ya. Enggak, saya justru malah pro environment. Contoh, ini saya buat produk juga nih. Produk filter kain ya, filter kopi dari kain. Ini kan tujuannya salah satunya untuk supaya bisa dipakai ulang berkali-kali ya. Kalau pakai kertas kan sekali pakai buang, sekali pakai buang. Ini bisa dipakai setahun gitu ya. Ya berarti ini sangat environmental friendly ya, sangat ramah terhadap lingkungan. Tapi saya mau marketkan gitu, saya tanda tanya juga, apakah orang mau beli produk gini kalau saya pasarkan ini bahwa produk filter kopinya ini ramah lingkungan. Saya kok ragu ya, jadi orang mau membeli ini hanya karena itu ya. Atau mungkin utamanya itu ya, produk filter kopi Budi Raharjo ya, BRSF ya, Budi Raharjo Smooth Filter, Budi Raharjo Smart Filter ya.
Mungkin mungkin orang belum tentu mau ya kalau ini saya tawarkan gitu. Kalau harganya murah segala macam mungkin lah ya. Dia lihat, nah itu lagi azas manfaatnya menurut saya lebih pentingnya. Tapi kalau produknya bisa, kalau kata orang-orang ini, kalau produknya bisa berbicara secara sendiri gitu ya, nah itu produknya bagus ya. The product can speak for itself gitu ya. Nah itu bagus sekali deh. Ini nggak usah ngomong apa-apa. Produknya ini BRSF langsung dibeli jadi ya. Jadi tadi kayak mobil listrik, motor listrik, environment friendly, apakah orang mau beli? Contoh lagi ya, saya kok skeptikal. Contoh lagi, waktu itu ada peraturan bahwa kalau kita belanja di Maret atau toko-toko itu plastik bayar ekstra. Tujuannya apa? Supaya orang-orang lebih ramah lingkungan. Akhirnya orang-orang bawa tasnya sendiri, bawa box sendiri. Kalau kami di mobil sekarang ada tas yang kalau belanja nggak minta plastiknya, kalau nggak terpaksa sekali baru terpaksa harus ambil plastiknya, tapi kalau nggak ya di bak tangan atau di tasin sendiri gitu ya. Nah, maukah orang membayar ekstra ya? Saya nggak tahu ekstranya berapa, 2.000, 5.000 untuk tas plastik. Marah-marah yang ada orang-orang. Loh, katanya pro environment, tapi digituin marah-marah. Nah, jadi saya nggak yakin deh. Contoh lagi environment. Ada di lingkungan warga ya dimintain dana urunan untuk buang sampah ya, sampah supaya diinikan supaya lebih pembuangan sampah itu nggak sembarangan, nggak dibakar sembarangan gitu-gitu ya gitu. Nggak banyak lah, misalnya 10.000 sekali angkat, jadi sebulan itu adalah 40 sampai 50.000. Banyak warga yang keberatan. Jangankan 40.000 atau 50.000, 10.000 sebulannya keberatan. Warga merasa bahkan saya bisa buang di belakang aja kan ya. Di hutan di belakang atau di mana, yang ngeri bukan gitu, di selokan. Dia pikir selokan itu kalau taruh selokan langsung hilang ya gitu. Dia menjadi problem di sana lah di sisi lainnya. Jadi orang menurut saya masih belum mau ya keluar uang ekstra untuk lingkungan ya. Orang buang sampah sembarangan. Ada tempat sampah jaraknya mungkin 10 meter. Malas orang jalan 10 meter untuk ini buang sampah ke sana. Saya melihat banyak yang kayak gitu ya. Jadi ya kadang kalau ada ini ya terpaksa saya tendang deketin ke tempat sampah. Kalau ada orang buang sampah sembarangan ya, deketinlah ke tempat sampah itu. Kalau ada tongkat atau apa, saya takut ya buang sampahnya. Saya buangin di tempat sampah juga. Ya, jadi mengingatkan bahwa setelah sampah ada tempatnya, lingkungan itu menurut saya bagus sekali. Tetapi lagi-lagi saya skeptik itu dapat digunakan untuk marketing ya. Ini nggak tahu ya. Ini mungkin karena saya generasi lama. Kalau generasi milenial katanya lebih pro environment. Wah, saya senang sekali gitu ya. Karena saya tidak keberatan membayar sedikit ekstra, membayar sedikit lebih mahal ya, mengeluarkan uang untuk lingkungan. Saya nggak keberatan. Tapi lagi-lagi anomali saya itu di lingkungan di Indonesia ini gitu ya. Jadi bagaimana pendapat Anda ya? Mau nggak Anda membayar ekstra ya? Rp5.000 misalnya kalau Anda belanja pakai plastik. Mau nggak? Maukah Anda bayar iuran buang sampah? Maukah Anda membeli ini? Mau jualan itu? Enggak, nih sebagai contoh aja ya. Jualan gini, kalau jualan gini aja nggak bisa lingkungan, apalagi mau jual mobil listrik ya. Bukan karena mobil listriknya, bukan karena environment ya, karena gayanya. Wah, saya punya mobil listrik gaya ya. Tapi sebetulnya bukan ke arah lingkungan ya. Jadi statusnya, kalau dalam buku Seth Godin itu disebutkan bahwa itu status. Orang beli sesuatu tuh kadang untuk statusnya, bukan untuk ininya ya, bukan untuk fungsional ya, tapi status juga bisa. Gitu ya. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang marketing yang berbasis lingkungan ya, environmental? Begitu ya. Coba nanti kita lihat. Saya ingin pendapat Anda. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi dulu ya, sebentar dulu nih. Oh enak tetap enak. Bentar dulu. Sebenarnya ada berapa, ini udah ditutup, tapi sebenarnya ada berapa poin lagi ya yang saya mau pikirkan. Catatan saya ada nggak ya tentang environmental? Tapi intinya tentang environmental itu ya. Oh ya, kemarin saya diingatkan juga bahwa ada program di daerah timur ya. Saya nggak tahu ya, bukan hanya itu di Bali, terus di lebih timur lagi, Nusa Tenggara ke sana ya, Flores mungkin ya, juga bahwa orang-orang melakukan ini ya, kalau kita ini dimarahin karena lingkungan ya, jadi kita membayar ekstra untuk lingkungan. Tapi kita lihatlah ya, itu apakah itu benar terjadi atau
itu maksudnya terjadi dan sustain ya, atau itu hanya satu saat ide terus kemudian tidak sustain. Gitu ya. Saya mau ini dulu ya, beberes dulu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.